Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya wadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Terima kasih kepada Bapak Dede Wahyu Firdaus selaku dosen pengampu mata kuliah sejarah masa Orde Baru sampai masa reformasi yang telah memberikan kelompok kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi peristiwa Trisakti dan Mei 1998. Baik, langsung saja kita ke latar belakang masalah. Indonesia merupakan negara yang terletak di Asia Tenggara. Yang letaknya strategis, yaitu di dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia merupakan negara yang mempunyai sekitar 17.508 dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Miangas. Perjalanan bangsa Indonesia ini memang sangat panjang, dimulai dari masa praaksara sampai masa reformasi saat ini. Yang akan kita bahas kali ini mengenai peristiwa Trisakti dan Mei 1998. Setelah Presiden Soeharto lengser dari jabatannya sebagai presiden karena telah gagal menjalankan perekonomian yang terus merosot di negara ini. Sehingga ditandai oleh peristiwa Trisakti dan Mei 1998 yang menginginkan perubahan. Peristiwa ini dilakukan oleh sekumpulan mahasiswa di seluruh aspek kehidupan pada negara Indonesia. Zaman Orde Baru merupakan di mana Presiden Soeharto, Presiden RI kedua setelah Presiden Soekarno, yang ditandai dengan peristiwa Super Smart yang dimana Presiden Soeharto diangkat menjadi Presiden RI. Yang kedua menggantikan Presiden Soekarno. Tujuan mengamalkan ideologi Pancasila yang baik sebelumnya. Pada kenyataannya jauh dari apa yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia ini. Peristiwa Trisakti dan Mei 1998 ini merupakan rangkaian peristiwa berakhirnya Orde Baru sampai dipimpin oleh Presiden Soeharto yang lebih dari 30 tahun beliau berkuasa di Indonesia. Setelah Soeharto diangkat lagi sebagai presiden untuk ketujuh kalinya dalam sidang MPR pada tanggal 10 Maret 1998, rakyat Indonesia merasa tidak puas terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto pada Orde Baru ini. Maka para aktivitas mahasiswa semakin gencar, lebih berani ditunjukkan di seluruh Indonesia. Memang sejak dulu awal pada tahun 1998 juga para aktivis menuntut adanya reformasi Indonesia. Karena pemerintahan dinilai telah melakukan korupsi. Selain korupsi, mereka juga menuduh pemerintah telah melakukan kolusi dan nepotisme, atau yang disingkat ketiganya itu KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang menyengsarakan rakyat. Dibuktikan dengan krisis moneter yang melanda Indonesia. Peristiwa Mei 1998 merupakan titik hitam bagi perjalanan bangsa Indonesia. Peristiwa ini dimulai dari penembakan terhadap salah satu mahasiswa Trisakti yang ditembak di dalam kampus usai melaksanakan aksi demonstrasi. Peristiwa ini menyebabkan aksi demonstrasi yang lebih besar dari demonstrasi sebelumnya yang menyebabkan kerusuhan yang begitu besar. Korban dalam kejadian ini sangat banyak, bahkan sudah mencapai ribuan orang. Kerugian materi yang ditanggung baik itu berupa fisik atau
psikis begitu besar. Indonesia mengalami kekacauan setelah peristiwa Trisakti ini. Nah, peristiwa Trisakti dan Mei 1998 ini masih tersimpan di dalam memori atau kenangan masyarakat saat kekacauan yang ditimbulkan saat peristiwa tersebut. Akan tetapi banyak diantaranya masyarakat yang masih bertanya bagaimana terjadi peristiwa tersebut. Oleh karena itu, kelompok kami menyusun makalah yang berjudul tentang peristiwa Trisakti dan Mei 1998. Maka dengan adanya makalah ini, kelompok kami atau tim penyusun mengharapkan dapat membantu masyarakat dalam memahami dan mengenai salah satu peristiwa yang menjadi penyebab runtuhnya Orde Baru ini. Nah, baik, langsung saja kita ke pemaparan materi pertama, yaitu latar belakang bagaimana peristiwa terjadinya Trisakti dan Mei 1998. Baik, kali ini akan disampaikan oleh Saudara Asep Edis Erisna. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara moderator yang telah mengizinkan saya menyampaikan presentasi mengenai latar belakang peristiwa Trisakti dan Mei tahun 1998. Nah, seperti yang kita ketahui pada pertemuan minggu kemarin ya, dari kelompok sebelumnya telah sedikit menyinggung mengenai peristiwa Trisakti dan Mei tahun 1998. Nah, pada tahun 1997 terjadi keruntuhan krisis ekonomi finansial Asia yang berdampak juga pada perekonomian Indonesia, yang berakibat terhadap turunnya nilai rupiah secara drastis. Pada bulan Oktober tahun 1997, nilai tukar rupiah yang berada di posisi Rp4.000 per US dollar. Pada bulan Januari tahun 1998, rupiah terus melemah hingga level sekitar Rp17.000 per US dollar. Hal tersebut membuat kekacauan perekonomian di Indonesia, berdampak terhadap kenaiknya kebutuhan pangan, bangkrutnya perusahaan-perusahaan yang menyebabkan banyak terjadinya pemutusan hubungan kerja atau yang kita kenal dengan PHK, dan tingginya angka pengangguran serta ketidakpuasan rakyat terhadap kinerja pemerintah yang terbilang lamban karena tidak memperhatikan kesejahteraan masyarakat, dan korupsi yang semakin merajalela. Hal tersebut memancing sikap kritis para mahasiswa yang menginginkan perubahan terhadap kondisi Indonesia yang bisa dibilang hancur mungkin ya, karena beberapa permasalahan tersebut. Nah, terjadilah demonstrasi besar di kampus-kampus seperti ITB ya, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, serta kampus-kampus lainnya yang berada di Indonesia. Nah, tidak jarang itu dari demonstrasi itu terjadi bentrokan dengan aparat gitu, dan terjadi kerusuhan. Nah, ada dua pendapat mengenai latar belakang demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa. Yang pertama adalah kemuakan dari para mahasiswa terhadap pemerintahan Soeharto gitu, karena pada pemerintahan Soeharto ini terdapat penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi yang merugikan negara. Karena itulah sehingga mahasiswa sangat muak dengan apa yang telah dilakukan oleh Soeharto. Suara rakyat dibungkam, tidak bolehkan bersuara di muka umum. Nah, yang kedua adalah pada bulan Mei tahun 1998 juga menjadi puncak kekesalan, karena pada waktu tersebut pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM, bahan bakar minyak, harga angkot gitu dinaikkan, krisis moneter mengakibatkan sembako mahal gitu ya. Ini sungguh bertolak belakang dengan apa yang disuarakan oleh para mahasiswa dan para rakyat pada waktu itu. Rakyat menginginkan
perubahan yang lebih baik ini justru pemerintah malah semakin menyengsarakan rakyat dengan menaikkan harga tersebut. Maka seperti yang kita ketahui ya, demonstrasi-demonstrasi terjadi termasuk di Universitas Trisakti. Nanti akan dijelaskan selanjutnya oleh pemateri selanjutnya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kepada Saudara Asep Edis Erisna yang telah memaparkan latar belakang terjadinya peristiwa Trisakti dan Mei 1998. Nah, bagaimana kawan-kawan sudah paham dengan bagaimana latar belakang mengenai peristiwa tersebut? Nah, baik, kalau belum paham, silakan buat pertanyaan lalu ntar mendiskusikannya di akhir video ini. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang kronologis terjadinya peristiwa Trisakti dan Mei 1998. Nah, materi kali ini akan disampaikan oleh Asep Rahmat Taufik Hidayat. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Rahmat Taufik Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan tentang kronologi Trisakti dan Mei 1998. Di sini saya akan membahas tentang materi Orde Baru menjelang reformasi. Ya, peristiwa ini aksi pada tanggal 12 Mei 1998 dimulainya pada pukul 11 waktu Indonesia Barat dan diikuti sekitar 66.000 mahasiswa. 6.000 mahasiswa ini yang berkumpul di pelataran parkir kampus A Trisakti yang merupakan kampus perkuliahan di Jakarta. Terus kronologinya pukul setengah 11 sampai 10.45 menit waktu Indonesia Barat, aksi damai ini ribuan mahasiswa di dalam kampus aksi damai Civitas Akademika Universitas Trisakti yang bertepatan di pelantaran parkir di depan gedung M. Itu kronologi yang satu, yang kedua yang dibahas pada kali ini. Lanjut pembahasannya. Pembahasan yang selanjutnya adalah pukul 12.25 sampai dengan 12.30 waktu Indonesia Barat, massa mulai memanas yang dipicu oleh kehadiran beberapa anggota aparat keamanan. Istilahnya massa ini semakin banyak sehingga aparat pun dikerahkan juga sangat banyak juga gitu. Lanjut peristiwa selanjutnya pukul 5 sore sampai jam 18.30 waktu Indonesia Barat, massa bergerak untuk mundur kembali ke dalam kampus. Di antaranya antara barisan aparat yang meledek dan menertawakan serta kata-kata pada siswa sehingga mahasiswa kembali melakukan aksi besar-besaran yang tidak terkendali pada waktu itu. Mantul. Pukul 7 malam sampai setengah 8 malam waktu Indonesia Barat, rekan mahasiswa kembali panik setelah terlihat ada beberapa aparat berpakaian gelap di sekitar taman parkir utama dan sniper. Atau sniper ini memang disebut sebagai penembak jitu atau penembak yang secara diam-diam langsung mati jedur, gitulah, mantul. Hebat sekali. Memang ini penempatan senjata sniper ini oleh aparat ini dilakukan di atas gedung yang masih dibangun. Jadi istilahnya para aparat itu bersembunyi melakukan sniper untuk menembak para mahasiswa yang sedang beraksi besar-besaran untuk menuntut Orde Baru supaya runtuh digantinya dengan era reformasi gitu ya, mantul. Selanjutnya yang atas nih. Selanjutnya pembahasan yang ke atas ini adalah pukul 8 sampai pukul setengah 12 malam. Walau masih dalam keadaan ketakutan dan trauma melihat rekannya yang jatuh korban, mahasiswa berangsur-angsur pulang. Pada tanggal 14 Mei 1998, kerusuhan makin meluas. Hampir seluruh Jakarta dan sekitarnya ikut terdampak pada kerusuhan tersebut yang semakin meluas. Pasukan pengaman ditambah dari luar ibu kota untuk mengamankan ketertiban ibu kota pada waktu itu sedang kejadian reformasi gitu. Lanjut. Pada tanggal 17 Mei 1998, gerakan mahasiswa
terus mulai menduduki gedung DPR dan MPR untuk menuntut sehingga Soeharto mundur dari jabatannya. Karena Soeharto ini harus mundur karena sudah lama sekali menjadi pejabat presidennya selama 32 tahun. Itulah yang memang disebutnya dengan Orde Baru. Itu memang Orde Baru ya, yang lama sekali dalam memerintahnya. Simpulan dari kronologi tentang tragedi Trisakti dan Mei 1998 ini satu kejadian yang tidak bisa terpisahkan. Kita simpulkan bahwa cerita ini, sejarah ini tentang peristiwa Trisakti ini sangat berharga bagi masyarakat Indonesia. Memang untuk adanya perubahan pemerintahan. Memang Soeharto perekonomian bagus, tapi sayangnya Soeharto pemerintahannya terlalu lama gitu, nggak ada istilahnya reformasi gitu ya dalam pemerintahannya, sehingga memang jelas ini Indonesia makin tertinggal dari negara lain gitu ya. Jadi memang Soeharto memang maju, tapi kok aneh nggak semua gitu. Aneh kata kalau pemerintah sekarang Jokowi maju seperti Soeharto, mungkin kita sudah menjadi negara besar seperti negara Inggris, Prancis, Jerman, Jepang atau lain-lainnya gitu ya. Sekian terima kasih. Mohon maaf bila mana ada kekurangan dalam penjelasan kali ini tentang kronologi Mei 1998 dan peristiwa Trisakti yang memang seperti itu yang saya bahas secara singkat tapi jelas yang mantul juga bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Asep Rahmat yang telah memaparkan materi tentang kronologis peristiwa Trisakti dan Mei 1998. Baik, kita ke materi terakhir, yaitu dampak peristiwa Trisakti dan Mei 1998. Nah, materi kali ini yang akan dipaparkan oleh Saudara Rizky Adi Purnama. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada saudara moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi mengenai dampak peristiwa Trisakti dan Mei tahun 1998. Nah, peristiwa Trisakti dan Mei 98 ini tentunya menimbulkan luka yang mendalam bagi korban dan yang lainnya. Banyaknya korban jiwa yang ditimbulkan dari peristiwa ini, baik itu secara fisik, kemudian secara psikis, psikologi, dan material ya. Yaitu pada saat itu juga toko-toko, bangunan, dan fasilitas umum lainnya hancur akibat peristiwa Trisakti dan Mei 98. Nah, pada saat itu Presiden Baharudin Yusuf Habibie atau B.J. Habibie membentuk TGPF untuk menyelesaikan peristiwa ini, yaitu Tim Gabungan Pencari Fakta. Pada tragedi ini, TGPF menemukan terjadinya variasi korban yang ditimbulkan. Nah, korban tersebut diantaranya ada 300 sampai sekitar 1.200 orang meninggal dunia. Nah, temuan lainnya yaitu berdasarkan data polisi daerah menunjukkan korban sebanyak 451 yang meninggal. Itu di Jakarta saja ya. Sedangkan menurut data Kodam, yang meninggal itu sekitar 463. Nah, sedangkan yang luka-lukanya sekitar 69 orang. Sementara data yang berhasil dihimpun oleh pemerintah daerah Jakarta yaitu sebanyak kurang lebihnya 288 korban yang meninggal dunia. Sementara yang luka-lukanya sekitar 101 orang. Sementara berdasarkan data dari relawan kemanusiaan, yang meninggal dunia itu sekitar 1.190 orang ya, akibat dibakar. Kemudian 27 orang akibat dari
berondongan senjata tajam, serta yang menderita luka-luka berdasarkan data dari relawan tersebut sekitar 91 orang. Nah, selain korban luka atau meninggal dunia, TGPF juga menemukan korban yang diakibatkan oleh kekerasan seksual ya. Menurut TGPF ada 85 kasus mengenai kekerasan seksual. Nah, mayoritas korbannya itu etnis Tionghoa. Nah, selain dampak korban-korban yang meninggal maupun luka-luka atau yang lainnya, dampak lain yang ditimbulkan dari peristiwa ini yaitu, nah yang pertama bisa dilihat ya di sini. Dalam aspek politik, dampak peristiwa Mei 98 adalah berpindahnya kekuasaan Presiden Soeharto ke B.J. Habibie dan berpindah pula sistem pemerintahan dengan terbukanya jalur reformasi. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya di kronologis, pada saat itu para demonstran atau mahasiswa dan masyarakat lainnya berhasil menduduki gedung dewan ya di Senayan. Nah, akibat dari adanya hal tersebut, Soeharto pun turun jabatannya ya atau mengundurkan diri. Kemudian naiklah wakilnya yaitu B.J. Habibie menjadi presiden. Nah, kemudian yang kedua, dalam aspek ekonomi, sebanyak ratusan warga keturunan Cina meninggalkan Indonesia sebagai dampak dari tragedi Trisakti. Tragedi ini menyebabkan lumpuhnya jaringan distribusi perdagangan. Nah, memang pada saat tersebut atau pada kerusuhan waktu itu, mayoritas para pedagang itu memang kebanyakannya etnis Cina atau warga keturunan Cina ya, yang mendirikan toko-toko. Nah, seperti tadi juga dampak yang disebutkan, banyak dari etnis Cina ini yang menjadi korban kekerasan seksual. Kemudian yang terakhir, dalam aspek sosial budaya, tragedi Trisakti membuat media lebih berani untuk berekspresi. Nah, selain itu, Surya Citra Televisi atau SCTV dan Indosiar bahkan menghadirkan isi yang dapat dikatakan yang mendukung reformasi yang sebelumnya telah diprotes oleh mahasiswa. Sementara berakhirnya rejim Orde Baru itu menandakan berakhirnya juga kekuasaan militer ya, di Indonesia. Nah, dengan dikeluarkannya TAP MPR nomor 17 tahun 98 mengenai HAM merupakan keseriusan dari reformasi ini. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Rizky Adi Purnama yang telah memaparkan materi tentang dampak peristiwa Trisakti dan Mei 1998. Nah, kesimpulan dari peristiwa Trisakti dan Mei 1998 ini yang dilakukan oleh mahasiswa untuk melakukan reformasi di dalam semua bidang aspek untuk menjalankan kebebasan dan berpolitik serta tidak adanya pemerintahan yang tangan besi atau diktator pada masa Orde Baru ini yang dipimpin oleh Presiden Soeharto yang menjabat menjadi presiden selama 32 tahun lamanya. Nah, tujuan dari peristiwa ini yaitu untuk melakukan perbaikan pada semua aspek bidang kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik lagi untuk selanjutnya. Nah, terima kasih. Mungkin segitu pemaparan dari kelompok kami.
Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.